Hai, selamat datang di Sudut Insight. Jadi ini bisa dibilang video pertama ya, sekaligus video pembukaan buat channel ini. Channel yang akan memberikan insight sesuai sama namanya. Jadi aku bakal bahas resensi dan juga insight dari buku-buku beragam genre yang pernah aku baca sebelumnya secara singkat dalam bahasa Indonesia. Nah, selain itu, nantinya bakal ada juga nih video-video pendek seputaran topik self-improvement atau bisa disebut juga sebagai topik pengembangan diri yang menurut riset nih, pemuda-pemuda milenial dan para Gen Z itu suka sama topik self-improvement. Nah, makanya buat kamu yang baru nemu atau baru masuk banget nih di video pertama ini, jangan lupa buat subscribe channel Sudut Insight ini dulu biar nantinya dapat notif dari video-video terbarunya dan sebagai bentuk dukungan juga buat channel ini supaya bisa terus berkembang. Tapi sebelum masuk ke videonya, kayaknya akan lebih baik kalau aku memperkenalkan diri dulu. Oke, jadi aku Azra, narator dalam video ini dan video-video berikutnya. Seorang mahasiswa yang emang iseng aja gitu bikin channel YouTube biar buku-buku yang pernah aku baca itu nggak hilang gitu aja insight-nya. Nah oke, gitu aja cukup lah ya intronya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Resensi dan insight novel Sampah di Laut Meira. Buku pertama yang jadi bahasan kita di channel ini. Sebuah novel fiksi yang menurut aku nih isinya daging semua. Loh kenapa bisa gitu? Karena novel ini tuh punya banyak banget moral value yang bisa kita ambil dan maknai. Novel yang ditulis oleh Mawar Belgia ini termasuk baru ya, soalnya baru terbit di tahun 2020 kemarin nih. Nah jadi kita sebagai pembaca itu diajak buat tahu segala hal dari sudut pandang sebuah sampah botol plastik, benda mati yang dihidupkan di novel ini, dan yang menjadi si tokoh utama dalam novel ini. Nah, berikutnya yaitu gimana manusia memperlakukan sampah secara tidak bijak dan kita pun diajak tenggelam ke lautan buat memperlihatkan kondisi laut kita saat ini. Ya seperti yang kita tahu lah ya bahwa kondisi laut kita di Indonesia sendiri itu udah bisa dibilang memprihatinkan ya. Karena ya banyak sampah maupun limbah lain yang mencemari laut-laut kita. Nah, makanya hampir semua yang ditulis di sini itu sebagai bentuk sindiran untuk manusia dari sudut pandang sebuah sampah. Bukan cuma soal lingkungan aja sih, tapi juga banyak banget sindiran buat sifat-sifat manusiawi dari kita. Nah, yang bikin aku betah banget buat baca novel ini karena tiap scene digambar secara detail, yang mana itu berhasil membangun sebuah theater of mind yang seru banget pokoknya. Kayak pikiran kita itu diajak buat ikut berpetualang hanya dari sebuah buku. Bab 1, Kola. Nah, di bab yang pertama ini, secara garis besar, itu menceritakan bagaimana sih awal cerita dan proses pembuatan serta perjalanan si tokoh utama ini, yaitu Kola. Nama yang diambil dari merek soda itulah ya, tahu lah ya. Nah, terus juga menjelaskan gimana pentingnya ilmu dan pengetahuan itu harus dimiliki oleh seseorang. Itu pun masih harus ditambah bekal pengalaman. Nah, buat hidup di dunia ini emang perlu banget ya hal itu buat dijadikan sebuah pegangan dan bisa dihargai atau enggaknya kita atau diremehkannya kita itu ya dari punya atau tidaknya ilmu gitu. Nah, selain itu di bab ini juga mempertegas bahwa suatu ketiadaan itu hal yang pasti. Selalu ada pertemuan dan juga perpisahan dari perjalanan hidup si tokoh utama ini. Dan hal itu ya nggak bisa dihindarkan dari kehidupan. Bab 2, Meira. Nah,
Di bagian ini nih yang paling tragis di novel ini. Jadi sebelumnya buat trigger warning, di bab ini ada scene narkotika, hal-hal yang berbau 17+, pemerkosaan, dan diakhiri bunuh diri. Makanya kenapa novel ini ada keterangan fiksi 17+. Nah, kesimpulan bab ini yaitu gimana pentingnya peran orang tua buat menjaga keharmonisan keluarganya, dan gimana sih dampak dari broken home ke psikologis seorang anak. Nah, kita akan dihanyutkan oleh cerita hidup si Meira ini, seorang gadis yang jadi tokoh utama di bab ini. Di bab ini juga emosi kita bakal dinaik turunin dengan sangat apik. Pokoknya wah banget deh. Bab 3, Ohana. Nah, kalau di bab terakhir ini, nama Ohana itu adalah nama dari botol plastik lainnya nih, yang jadi temennya si Kola tadi. Banyak petualangan bawah laut yang seru banget, yang seolah mengajak pikiran kita tuh ikut berkelana ya dari kumpulan kertas di novel ini gitu. Nah, di sini ditegaskan lagi bahwa sesuatu yang bersama saat ini itu pasti akan berpisah di kemudian hari. Nah, karena penyesalan itu selalu datang di akhir, maka sebisa mungkin buat ngelakuin hal terbaik, niat terbaik sesegera mungkin selagi masih ada waktu dan kesempatan. Di bab ini juga berkesimpulan gitu ya, buat menyampingkan ego dan gengsi kita buat jujur ke orang yang emang kita sayangi gitu sebelum datang penyesalan. Oke, masuk ke kesimpulan. Menilai dari banyaknya pelajaran dan value yang bisa didapetin, aku bisa kasih nilai 9 dari 10 atau 9/10 lah ya buat keseluruhan novel ini. Aku merekomendasikan banget nih buat jadi bahan bacaanmu berikutnya. So, tetaplah membaca, tingkatkan literasimu, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kamu semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kasih apresiasimu dalam bentuk like atau komen atau share kalau dirasa video ini bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.